Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 yang sedang berlibur ya? Semoga ibadah sholat waktunya tetap terjaga, sholat duhanya dan amal sholatnya selalu dibaca. Oke, anak-anak soleh, hari ini yaitu hari Rabu, kita akan belajar mengenai IPS. Melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, mengenai penjelajahan samudera. Untuk saat ini kita akan bahas mengenai imperialisme dan kolonialisme barat yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti judul yang ada di atas atau di depannya. Oke, cekidot, kita langsung saja karena mengefektifkan waktu, nanti tugasnya Bapak informasikan lebih detail ya. Oke, seperti yang kalian ketahui, kedatangan bangsa Eropa ya itu ditandai dengan munculnya apa? Munculnya peristiwa yang sangat besar. Apa itu? Salah satunya adalah Konstantinopel yang direbut oleh Panglima Al-Fatih dari Turki Utsmani. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu Eropa mengalami kekacauan. Kenapa? Karena jantung perdagangan yang di Eropa sudah diambil oleh kaum Muslim, ya seperti itu. Oke, kemudian anak-anak soleh, untuk pelajaran pada saat ini, Bapak ingin sekali kalian bisa apa? Pertama, menjelaskan awal mula kedatangan bangsa Barat. Tentunya pertemuan kemarin pun sudah. Yang kedua, menganalisis apa sih kebijakan VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda yang datang ke Indonesia, dan VOC ini bersaing dengan EIC, yaitu kongsi dagang dari Inggris dan Perancis. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, menganalisis kebijakan Belanda di Indonesia. Apa saja kebijakan Belanda di Indonesia sehingga munculnya penjajahan di kita ya. Oke, kemudian yang keempat, Bapak ini kalian bisa menganalisis kedatangan Inggris. Perbedaan kebijakan Inggris dan Belanda seperti apa ya. Kemudian yang selanjutnya, bagi kalian bisa menganalisis juga kebijakan mengenai kultur stelsel, yaitu tentang tanam paksa yang tokohnya Van den Bosch ya. Dan yang terakhir, Bapak ini kalian bisa menganalisis pengaruh dari kolonialisme dan imperialisme yang masuk ke Indonesia ya. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan, kita kaji satu persatu. Oke. Kedatangan bangsa Barat, anak-anak soleh, ya. Pertama tadi diinformasikan oleh Bapak yaitu jatuhnya Konstantinopel. Kemudian kisah perjalanan Marco Polo dari dunia timur, yaitu dengan bukunya Imago Mundi dan Tu Principle, ya. Dan ketiga yaitu penemuan Kopernikus mengenai teori apa? Teori heliocentris, bahwa bumi itu bulat. Dan yang kemudian penemuan kompas. Disinilah cikal bakal awal mula bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Saat apa? Saat Konstantinopel, tepatnya di Bizantium Roma, sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kalian sudah mengetahui siapa beliau. Beliau adalah Alfonso de Albuquerque, seorang pelayan dari Portugis yang masuk ke wilayah Malaka. Ya, dan awalnya Alfonso ini hanya ingin berdagang, hanya ingin berkomunikasi dengan masyarakat setempat, tetapi pada kenyataannya ingin mencari rempah-rempah dengan prinsipnya yaitu 3G, gold, glory, gospel. Ya, gold itu mencari logam mulia, kemudian glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama Nasrani. Nah itu anak-anak soleh ya. Oke, kita lanjutkan. Sebastian Elcano ini dari Spanyol ya, tadi dari Portugis, sekarang dari Spanyol, menemukan wilayah Maluku juga dan hinggap di Indonesia yang kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar. Dan yang akan kita kaji yaitu Belanda, yaitu Cornelis de Houtman ya, pada tahun 1596 orang Belanda pertama yang masuk wilayah Indonesia. Nah itu ya anak-anak soleh. Dan Jacob van Lex yang nanti mendirikan namanya VOC, Kongsi Dagang Belanda. Oke, kita lanjutkan untuk VOC ini. Tujuan tersebut lebih dikenal dengan 3G, tadi Bapak terangkan ya, gold, glory, gospel. Dan kebijakan VOC di Indonesia apa saja ya? VOC di Indonesia diutus oleh Ratu Belanda. Dan VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, kebijakan istimewa VOC yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh masyarakat pribumi.
persennya diberikan kepada VOC. Kemudian tahap yang kedua, menyatakan perang dan membuat perdamaian. Jadi bangsa pribumi, kerajaan itu tidak bisa menyatakan perang ya tanpa persetujuan kecuali memberontak. Yang bisa menyatakan perang adalah VOC dan membuat perdamaian. Yang ketiga yaitu membuat senjata dan mendirikan perbentengan. Ini hak otornya. Yang ketiga berhak mencetak uang. Sedangkan kita tahu pada saat itu bangsa Indonesia belum mengenal sistem uang, belum mengenal sistem perdagangan dengan menggunakan nominal, ya, tetapi masih sistem barter. Maka dari itu bangsa kita tertinggal, ya. Pada nanti next time setelah munculnya kaum liberal, baru bangsa kita akan mengenal sistem ekonomi uang. Dan yang selanjutnya mengangkat dan memberhentikan pegawai, itu tugas istimewanya atau hak oktroynya. Dan yang terakhir mengadili setiap orang-orang yang memberontak, terutama pribumi. Nah itu sudah jelas ya, Anda soleh ya, mengenai hak oktroy VOC. Kita lanjut. Gubjen yang pertama yaitu Peter Booth, ya. Peter Booth yang dia berkedudukan di Ambon, ya. Kemudian dia selalu melakukan monopoli perdagangan terutama rempah-rempah karena Nusantara sejak zaman dulu kaya dengan rempah-rempah. Ya, kemudian diteruskan ya, digantikan oleh Jan Peter Zoen dengan pusat kekuasaannya dipindah ke Ambon juga, ke Jayakarta. Dari Ambon ke Jayakarta. Tahu Jayakarta? Yang sekarang menjadi Jakarta. Ya. Tidak sampai 2 abad proses mengalami kemunduran dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Why? Kenapa? Kok bisa VOC bubar? Itu tadi di awal Bapak katakan bahwa VOC bertentangan atau bersaing dengan kongsi dagang EIC dari Inggris dan Prancis. Ya, ada kekalahan di situ, ada kekalahan persaingan, ada kekalahan bentrokan senjata, fisik dan lain sebagainya, sehingga mengalami bubar. Kenapa? Karena salah satu sebabnya ya kas VOC kosong. Ya, kenapa? Karena pegawai-pegawai VOC salah satunya ada yang suka mabuk-mabukan, berfoya-foya dan lain sebagainya. Ya, oke, next. Inilah tadi yang Bapak terangkan penyebab kemundurannya. Pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi dan budaya ini kita adopsi sampai sekarang anak-anak soleh ya. Mudah-mudahan zaman kita saat ini korupsi bisa hilang ya. Oke, yang kedua tadi Bapak katakan VOC tidak mampu bersaing dengan EIC, dengan kongsi dagang Inggris dan Prancis. Ketiga, jumlah modal selalu berkurang. Jadi tidak pernah bertambah. Kenapa? Karena rakyat kita tidak diam. Rakyat kita tetap memberontak, tidak mau dijajah, sehingga VOC kelabakan untuk mencari dana khasnya. Kemudian selanjutnya perang antara Belanda dan Inggris menghabiskan banyak biaya. Betul sekali, apalagi saat Raffles masuk ke Indonesia. Kemudian selanjutnya jatuhnya kantor dagang VOC dengan adanya kebebasan pelayanan Inggris. Saat berperang dengan Inggris mengalami kekalahan. Oke, next kita lanjut. Yang pertama, tokoh Belanda saat VOC sudah bubar yang menjadi gubernur jenderal. Pada saat itu ada peristiwa besar, Prancis melawan Inggris. Prancis siapa tokohnya? Ya, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte mengutus Willem Daendels untuk masuk ke Indonesia. Yang tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya untuk menjaga ya, menstabilkan wilayah Jawa atau Pulau Jawa. Itu diinstruksikan langsung karena Belanda di bawah kepemimpinan, di bawah kekuasaan Prancis. Sehingga Willem Daendels diatur sedemikian rupa. Sehingga masuk ke Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 anak-anak soleh ya. Nah, Daendels pada saat di Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkenal di antaranya adalah pertama, membuat jalan ya, jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan yang sekarang kita bisa menikmatinya dan soleh ya. Nah, ini sangat terkenal sekali dengan sistem kerja rodinya. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu rakyat pribumi dipekerjakan dalam kerja rodi ini, sehingga kekejaman Daendels itu terasa nyata pada saat itu anak-anak ya. Kemudian dua, membangun pabrik senjata, memberlakukan kontinental atau wajib pajak pada saat itu. Kemudian memberlakukan preaderstelsel yang kewajiban menanam tanaman ekspor kopi. Jadi bangsa kita diharuskan menanam kopi kemudian dijual.
Hasilnya untuk apa? Untuk Willem Daendels, ya, atau untuk Belanda dan Prancis. Kemudian yang terakhir membangun benteng dan pangkalan angkatan laut. Itu anak-anak. Tetapi ya, kedudukan Daendels di Indonesia ya kemudian digoyahkan. Kenapa? Pada saat itu Prancis sedang terdesak perang melawan Inggris, ya, sehingga Pak Willem Daendels dipanggil oleh Napoleon Bonaparte, ya, kemudian digantikan oleh Jensen untuk mempertahankan Pulau Jawa. Sayangnya Jensen kalah. Jensen tidak kuat, tidak bisa mempertahankan kedudukannya di Pulau Jawa, ya, melawan Inggris. Akhirnya masuklah Inggris. Saat Inggris masuk, di sini muncullah namanya perjanjian. Ya, perjanjian apa? Ya, perjanjian kapitulasi Punta, yaitu penyerahan kekuasaan Belanda atau Prancis yang ada di Pulau Jawa kepada Inggris. Ya, itu jadi kapitulasi Punta itu isinya itu. Dan akhirnya pada saat itu muncullah, ya, tokoh dari Inggris, Thomas Stamford Raffles, yang sangat kita kenal, ya. Pasti anda sudah tahu. Pada tahun 1811 sampai 1816. Dan Raffles ini memiliki kebijakan, tetapi ternyata Raffles ini kebijakannya lebih lunak, anda. Kita lihat apa kebijakan Raffles. Pertama, Pulau Jawa dibagi 16 keresidenan. Pulau Jawa dibagi 16 keresidenan, kemudian menghapuskan kontinenten atau penyerahan wajib pajak. Jadi pada masa Raffles, pribumi tidak diwajibkan untuk membayar pajak, penghapusan kerja dan perbudakan. Itu plusnya Inggris di Indonesia, ya. Kemudian menerapkan sistem sewa tanah, landreng. Apa ini landreng ini? Ya, sewa tanah. Jadi apabila ada pengusaha asing yang ingin berdagang, berusaha di Indonesia, itu wajib menyewa tanah. Dan uangnya nanti dibagikan, ya, dibagi ke pribumi dan kemudian ke Inggris juga. Kemudian ditulisnya buku History of Java, ya. Dan misalnya merintis pembangunan kebun raya Bogor dan menemukan bunga Rafflesia atau yang tentunya anda sudah tahu. Dan di sini yang paling baiknya atau plusnya lagi pada masa Raffles sudah diperkenalkan ekonomi uang atau transaksi dengan mata uang, tidak barter, anda, ya. Dan ini Raffles. Tapi ternyata dalam perjalanannya kebijakan Raffles pun pupus. Kenapa? Pada saat itu Raffles pun harus kembali ke Inggris, dengan itu menyerahkan kembali kepada Belanda dengan perjanjiannya bernama Konvensi London, sehingga masuklah tokoh selanjutnya dengan sistem Kalter-Stelsel, yaitu sistem tanam paksa. Nah ini pada tahun 1830 sampai 1870. Luar biasa, rentang waktu 40 tahun kita menghadapi Kalter-Stelsel, sistem tanam paksa yang membuat masyarakat pribumi sangat menderita, anda soleh. Oke, kita lihat untuk sistem tanam paksa, yaitu tokohnya Van den Bosch. Awalnya anda soleh, tanam paksa ini tidak ada unsur kekerasan. Kenapa? Karena niat awal Kalter-Stelsel ini adalah menanam tanaman atau sisa tanaman yang ada di Belanda, karena Belanda sudah kering, anda, ya. Belanda sudah kekeringan, jadi memaksakan tanaman Belanda ditanamkan di Indonesia. Nah awalnya seperti itu, tapi ternyata lagi-lagi Belanda mengingkari, akhirnya di situ terjadilah monopoli kembali. Nah ini aturan-aturan tanam paksa nanti akan anda lihat, ya, karena kita berkaitan dengan waktu juga, dan dengan tanam paksa ini banyak hal yang menderita. Lihat kebijakannya bisa anda lihat di sheet atau worksheet yang Bapak kirimkan, ya, melalui WA, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, dampak tanam paksa sangat luar biasa sekali dan terasa di Indonesia. Akhirnya dengan tanam paksa, ternyata ada golongan tertentu, yaitu golongan liberal di Belanda, yang mengusulkan kepada ratunya bernama Ratu Wilhelmina, ya, agar apa? Ya, pada saat itu terjadilah namanya pemilu. Dan golongan liberal ini muncul sebagai tokoh pemenang pemilu, sehingga muncullah, ya, hal lain. Pada saat itu muncullah golongan liberal yang dipelopori oleh tokoh bernama Baron van Howell. Baron van Howell ini memiliki beberapa teman, yang antaranya ada Van den Venter yang nanti membuka politik etis. Van den Venter ini membuka politik etis yang terkenal dengan
trias politiknya, ya, yaitu apa? Emigrasi, irigasi, dan edukasi. Kata Baron Pramuka kepada Father Venter, kenapa kita tidak memiliki rasa empati kepada Indonesia yang sudah berjasa kepada negara kita dari Parma dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat itu muncullah politik balas budi yang dinamakan politik etis yang dipelopori oleh Van den Venter pada saat itu, ya. Dan nanti ada teman-temannya diantaranya Eda Wasdekker ini, ya, memunculkan buku bernama Max Havelaar dan namanya diganti menjadi Multatuli, anda ya, itu Wasdekker, ya. Oke, kita lanjutkan. Tanda paksa dihapus tahun 1870 diganti dengan Undang-Undang Gula, anda ya. Undang-Undang Gula menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan oleh pengusaha swasta, tidak dengan sistem tanam paksa, tapi ada pembagian hasil dengan masyarakat pribumi. Dan undang-undang APBD ini menerapkan bahwa gubernur jenderal dan rakyat dilarang menjual tanah kepada orang asing. Jadi dilarang pada saat itu, ya, ya. Kemudian pengaruh yang terakhir, pengaruh kolonialisme. Pertama di bidang sosial muncullah golongan cendekiawan yaitu Bumi Putra, kemudian ada sekolah kedokteran, ya, dan lain sebagainya. Oke, anda soleh, karena waktu jua, ya, Bapak harus lebih mengefektifkan waktu. Nah, nanti ada tugasnya, anda soleh, Bapak sudah memberikan tugas ke kalian, ya. Dan untuk materi ini tercantum dalam sebuah surat, yaitu surat Al-Isra ayat 81, dan katakanlah yang benar, ladatan dan yang batin telah lenyap. Sesungguhnya yang batin itu adalah sesuatu yang pasti lenyap, seperti halnya penjajahan. Penjajahan itu batil, penjajahan itu menyengsarakan bangsa kita. Maka dari itu kita tetap berjuang. Pada saat ini kita harus berjuang, mengisi perjuangan para pahlawan kita dengan belajar, dengan keinginan mengolah kemampuan diri. Oke, untuk tugas kita kali ini, anak-anak soleh, silakan anak-anak membuat clipping, ya, membuat clipping maksimal 10 halaman. Minimal 10 halaman. Ya, silakan anak-anak buat clippingnya. Itu Bapak kasih waktu minimal 1 minggu. Ya, bukan minimal, maksimal 1 minggu, ya. Maksimal 1 minggu membuat clippingnya, kemudian dikumpulkan. Baik itu kalian membuatnya dengan PPT ataupun membuatnya dengan Microsoft Word, ya. Silakan kalian kumpulkan, jangan sampai lebih waktunya dari 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, maka poinnya akan dikurangi, ya. Nah, silakan sumbernya mau dari internet, mau dari materi yang Bapak kirim ke kalian, ya. Yang penting temanya, judulnya mengenai imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Oke, mohon maaf Bapak cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. See you next time, tetap belajar, tetap semangat walaupun keadaan kita saat ini memang sedang insidental, ya, sedang urgent, kita tidak bisa kemana-mana, kita terkarantina, ya. Tetap sehat, laksanakan sholat 5 waktu. Bila